Bab 54. Jenny masih terdiam mendengar semua ucapan Sean. Jenny sangat mengenal Sean. Sean tidak pernah bermain-main dengan ucapannya. Berani menentang, maka penyesalanlah yang kau dapatkan. Jenny tidak mau lebih hancur lagi dari sekarang. Cukup hatinya saja yang hancur saat ini, namun dia tidak ingin kehidupannya juga dihancurkan oleh Sean. Baiklah, aku terima. Sean, apa aku boleh bertanya? Ucap Jenny akhirnya. Tanyakanlah. Jawab Sean kembali lembut. Apa tidak ada sedikit pun rasa cinta yang tersisa untukku? Tanya Jenny menatap dengan penuh harap. Sean menghampiri Jenny dan memeluknya, memberikan kehangatan dan kenyamanan terakhir yang bisa dilakukannya. Maafkan aku, Jen. Aku sudah berusaha untuk tetap bertahan dan meyakinkan diriku bahwa aku hanya mencintaimu. Namun semua itu malah semakin menyiksaku, Jen. Karena pada kenyataannya, aku mencintai Nana bukan dirimu. Aku mohon, maafkanlah aku. Kau pasti bisa mendapatkan pria yang lebih baik dariku yang akan mencintaimu dengan tulus. Suara Sean terdengar lembut di telinga Jenny membuat air matanya kembali mengalir. Semoga seperti yang kau katakan, Sean. Selama ini aku tidak pernah menemukan pria sebaik dirimu. Hanya dirimulah yang aku inginkan saat ini. Aku menyesal, Sean. Aku sangat menyesal telah menyia-nyiakan cintamu selama ini. Andai waktu itu aku tidak egois dan lebih memilih karirku, andai waktu itu aku tidak mengizinkanmu bertemu wanita lain, andai aku tidak melakukan semua kebodohan itu, mungkin saat ini aku akan menjadi wanita yang paling bahagia bisa memilikimu. Namun semua sudah terjadi. Sekuat apapun aku berusaha, tetap saja sudah tidak ada aku di hatimu. Aku terlihat menang di hadapan Naura, namun sesungguhnya akulah yang kalah di sini. Gumam Jenny menangis dalam pelukan Sean. Jen, rumah ini dan pusat perbelanjaan yang ada di kotamu itu sudah aku alihkan semuanya atas namamu. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkan kebutuhan hidupmu saat kita sudah tidak bersama. Kau juga masih bisa melanjutkan karirmu. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Terima kasih karena sudah menemaniku selama ini. Setelah ini kita tetap bisa berteman kan? Aku menyayangimu. Ucap Sean mengecup sayang kening Jenny lalu melepaskan pelukannya. Hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu, Jen. Kau tidak pernah melakukan kesalahan selama bersamaku. Semoga kau cepat mendapatkan penggantiku. Batin Sean. Tapi aku mencintaimu, Sean. Bukan hanya menyayangimu. Aku harap aku bisa tanpamu. Ucap Jenny dalam hati. Terima kasih, Sean. Kau memang selalu menjadi yang terbaik di hatiku dan hidupku. Kejarlah cintamu, Naura. Aku mendoakan semoga kau bisa kembali bersama dengannya lagi. Jawab Jenny mencoba menghentikan tangisnya. Aku pergi, jaga dirimu baik-baik, Jen. Pamit, Sean. Cepat itukah? Tanya Jenny dan Sean hanya menganggukkan kepalanya, mengelus rambut Jenny lalu pergi. Sean meninggalkan rumah yang ditempatinya selama ini. Rumah yang menyimpan banyak kenangan antara Sean dan semua wanita yang pernah dekat dengannya termasuk Naura. Bukan cuma karena ingin memberikan rumah ini pada Jenny, namun semua ini Sean lakukan karena dirinya ingin memulai kehidupan yang lebih baik lagi bersama Naura istrinya. Setelah mendapatkan Naura kembali, Sean tidak ingin membawa Naura kembali ke rumah yang banyak menyimpan masa lalu kelam Sean. Sean benar-benar ingin memulai semuanya dengan baik. Rah, besok aku ke tempatmu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan padamu. Isi pesan dari Riri yang sedari tadi menjadi pikiran Naura. Apa yang ingin dibicarakan olehmu, Ri? Kenapa hatiku menjadi tidak tenang seperti ini? Ya Tuhan, semoga bukanlah sesuatu yang buruk. Gumam Naura. Bab 55. Hai Don, Raranya ada? Tanya Riri ramah kepada Dona. Ada kak, mungkin lagi sholat di musola. Kakak tunggu aja di dalam. Jawab Dona tak kalah ramahnya. Naura yang baru selesai menunaikan kewajibannya berniat kembali membantu pekerjaan kafe. Namun saat namanya dipanggil Naura segera menoleh. Kak, di dalam ada Kak Riri, ucap Dona memberitahu Naura. Oh, apa udah dibuatkan minum? Tanya Naura. Sudah kak. Baiklah, makasih ya Don. Ucap Naura tersenyum lalu berjalan menuju ruangannya. Udah lama Ri? Baru aja kok. Naura duduk di samping Riri, hening beberapa saat sebelum Naura angkat bicara. Mau ngomong apa? Kok kayaknya penting sekali.
Kenapa nggak lewat telepon aja? Apa kamu nggak lelah harus jauh-jauh kemari? Tanya Naura. Capek sih Ra, tapi lebih enak ngomong langsung daripada lewat HP. Kamu benar Ri, lebih baik ngomong langsung ketimbang lewat HP. Gak kayak orang yang di seberang sana yang tega mutusin aku lewat HP. Duh, kenapa jadi nyambungnya ke sana sih? Batin Naura menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa Ra? Tanya Riri heran melihat tingkah Naura. Oh, enggak kok, enggak apa-apa. Kamu mau ngomong apa? Hal baik apa buruk nih? Jangan buat aku kecewa ya. Ucap Naura serius tapi dengan nada menggoda. Ini tentang Kak Vino Ra. Ada apa dengan Mas Pino? Mas Pino baik-baik saja kan? Tadi dia baru saja menelponku dan dia baik-baik saja. Tanya Naura harap cemas. Baik Ra, Kak Vino baik-baik saja. Jawab Riri membuat Naura menghela nafas lega. Lalu apa yang mau kau bicarakan? Ra, apa kau tahu tentang masa lalu kakak? Tanya Riri memasang wajah serius. Tidak, aku belum mengetahuinya. Jawab Naura menggelengkan kepalanya. Setiap orang pasti mempunyai masa lalu. Setiap orang juga pasti pernah membuat kesalahan. Aku mencintai Mas Pino, begitupun sebaliknya. Aku percaya Mas Weno juga mencintaiku, seperti Mas Pino yang sudah menerima semua masa laluku. Maka aku pun akan menerima semua masa lalunya baik buruk dirinya. Aku dan Mas Weno ingin memulai semuanya tanpa membawa kenangan masa lalu, karena kita hidup di masa sekarang dan masa depan. Jelas Naura panjang. Aku mengerti Ra, aku juga setuju dengan ucapanmu. Namun ada baiknya kau juga harus tahu masa lalu kakak, agar tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Ucap Riri kembali membuat Naura tegang. Baiklah, ceritakanlah padaku, aku akan menjadi pendengar yang baik. Ucap Naura coba mencairkan suasana. Ra, mungkin selama ini kau mengenal Kak Pino adalah sosok pria yang lembut, ramah, sopan dan baik. Semua benar adanya. Tapi di balik itu semua, tahukah kau bahwa kakak adalah seorang pria yang terkenal Casanova? Lebih tepatnya kakak adalah pemain wanita yang hebat. Ucap Riri yang membuat Naura ternganga tidak percaya. Apa ini semua benar? Tidak mungkin Riri berbohong kepadaku. Kenapa aku baru mengetahuinya sekarang? Ucap Naura dalam hati bertanya-tanya. Kau bercanda? Tanya Naura mencoba menyangkal. Aku serius Ra. Buat apa aku berbohong kepadamu? Karena kelembutan dan keramahannya serta wajah rupawan dan mapan yang dimiliki kakak membuat kakak semakin mudah mendapatkan setiap wanita yang diinginkannya selama ini. Bahkan belasan teman satu kampusku di sana juga sudah pernah menjadi wanitanya. Bukan hanya menjadi teman kencan Ra, tapi kakak juga sering berganti-ganti teman tidur. Jelas Riri semakin membuat Naura terkejut. Selama ini aku tidak pernah peduli dengan apapun yang dilakukan kakak di luar sana. Namun tidak dengan Ra. Aku menceritakan semua ini karena kau adalah sahabat terbaikku Ra. Aku tidak ingin kau tersakiti jika mendengar ini semua dari orang lain. Aku tidak mau pertemanan kita rusak. Berjanjilah Ra, jika suatu hari nanti kalian tidak berjodoh, tolong jangan membawa pertemanan kita dalam hubungan kalian. Aku sahabatmu dan aku adiknya. Aku menginginkan yang terbaik untuk kalian berdua. Aku bahagia jika pada akhirnya kau menjadi kakak iparku. Kau wanita yang baik dan kau juga sahabatku. Aku berharap dan aku percaya bahwa kali ini kakak bersungguh-sungguh padamu. Ucap Riri lagi. Ri, seperti yang tadi aku katakan, sebuah hubungan harus didasari dengan kepercayaan. Aku percaya pada Mas Pino. Aku juga percaya bahwa dia benar-benar mencintaiku. Selagi dia tidak mengecewakanku, aku akan tetap bersamanya. Kau tidak perlu khawatir jika nanti hubungan ini berakhir. Ini semua tidak akan berimbas pada pertemanan kita. Jawab Naura yang membuat Riri lega mendengarnya. Kau juga tidak perlu mengkhawatirkan hatiku. Kau kan tahu aku hebat dalam mengendalikan hati. Aku juga sangat cantik. Jika kakakmu menyakitiku, maka aku bisa mendapatkan yang lebih dari kakakmu dan Sean. Ucap Naura lagi menggoda Riri membuat Riri tertawa. Kau memang temanku yang paling cantik Ra. Terima kasih Ra, kau memang sahabat terbaikku. Ucap Riri memeluk Naura. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku Mas. Batin Naura. Bab 56. Sean sudah menempati apartemen barunya yang berada di pusat kota B. Sedari tadi Sean sudah berdialog sendiri di depan cermin. Sean merasa sangat gugup jika membayangkan dia akan berkunjung ke rumah Naura untuk pertama kalinya. Dan itu pun bukan kunjungan biasa, melainkan kunjungan untuk meminta maaf kepada Naura.
Seperti saran dari sahabatnya hari ini, Sean akan memulai petualangannya dalam mengejar sang istri. Tujuan pertamanya saat ini adalah menemui keluarga Naura. Sean sengaja memilih waktu siang hari untuk mengunjungi ibu Naura karena Sean yakin saat siang hari Naura sudah berada di kafenya. Bukan Sean takut untuk bertemu Naura, hanya saja untuk saat ini tujuan pertamanya meluluhkan hati keluarga Naura. Karena jika orang terdekat Naura sudah menerimanya, Sean yakin jalan menuju Naura akan semakin terbuka. Itulah tekad dan keyakinan Sean saat ini. Jarak dari apartemen Sean dan rumah Naura hanya membutuhkan waktu 15 menit. Dan sekarang Sean sudah berada di depan sebuah rumah yang terlihat sederhana namun terasa kenyamanannya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ucap salam Sean mengetuk pintu rumah Naura. Waalaikumsalam. Pintu dibuka oleh seorang gadis remaja yang Sean yakin itu adalah Erika, adik dari istrinya. Maaf om, cari siapa ya? Tanya Erika sopan. Hah? Dia sebut aku om. Apa aku sudah setua itu? Tanya Sean dalam hatinya. Apa benar ini rumahnya ibu dari Naura? Tanya Sean seolah tidak tahu. Benar om, kenalannya ibu ya? Silakan masuk om, saya panggilkan ibu dulu, ucap Erika sopan. Siapa dek? Tanya ibu yang baru keluar dari kamarnya. Itu bu, di luar ada om-om yang terlihat sangat tampan mencari ibu, jawab Erika. Siapa ya? Gumam ibu. Ya sudah, kamu ke belakang buatkan minum ya, pinta ibu. Kau memang selalu terlihat cantik nah, dan aku bangga menjadi suamimu, ucap Sean pelan mengelus foto Naura yang berada di dinding ruang tamu. Apa? Dia bilang suami. Apa mungkin pria ini adalah? Tanya ibu Naura dalam hati. Permisi, Anda mencari saya? Tanya ibu Naura mengalihkan fokus Sean. Sean menoleh lalu berjalan menghampiri ibu Naura. Menyambut tangan ibu Naura tanda hormat kepada yang lebih tua. Saya Sean Alexander bu, suami Naura, ucap Sean lantang namun tetap sopan. Silahkan duduk, ucap ibu mencoba menahan emosinya setelah mendengar Sean memperkenalkan dirinya. Aku tidak menyangka akan tetap diperlakukan baik seperti ini. Awalnya aku sempat berpikir akan mendengar caci maki sumpah serapah yang keluar dari bibir keluarga Naura. Bahkan aku sudah siap menerima kalau akan dipukul atau mendapat perlakuan buruk apapun dari mereka, batin Sean. Ada perlu apa Anda kemari? Bukankah kalian sudah tidak ada hubungan apapun lagi? Tanya ibu tegas namun tetap lembut. Ya Tuhan, aku semakin merasa bersalah sudah menyakiti orang-orang baik seperti mereka, batin Sean. Sean bersimpuh duduk di lantai, membuat ibu Naura sontak berdiri karena tingkah Sean. Apa yang Anda lakukan? Tolong maafkan saya bu, saya akui saya sudah salah. Saya sudah banyak menyakiti Nana. Saya mohon beri saya kesempatan untuk mendapatkan kembali Nana, ucap Sean dengan suara bergetar. Ibu yang notabene-nya memiliki sifat yang lembut menjadi luluh melihat penyesalan yang terpancar dari wajah Sean. Namun semua itu bukanlah haknya untuk menerima atau tidaknya Sean, karena orang yang berhak menghakimi Sean adalah Naura, bukan dirinya. Tolong duduklah di atas sofa, jangan seperti ini, ucap ibu dan dituruti oleh Sean. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saat itu kau dan Naura sama-sama membutuhkan. Kalaupun yang harus disalahkan sebenarnya adalah saya, karena saya semua jadi seperti ini. Tapi semua sudah terjadi. Kalian sama-sama menempuh cara yang salah. Namun di sini tetaplah Naura yang menjadi korbannya. Kau sudah menyakiti putriku. Apa kau tahu, walaupun kami tidak mempunyai harta seperti dirimu, tapi kami tidak pernah sekalipun menyakiti putri-putri kami. Tapi kau tega menyakiti putriku. Apa salah Naura kepadamu? Saya menerima maafmu dan saya yakin Naura juga pasti sudah memaafkanmu. Jadi saya mohon mulai saat ini tolong menjauhlah dari putriku. Biarkan putriku bahagia. Naura sudah sangat bahagia tanpa dirimu. Jadi saya mohon jangan pernah muncul di hidupnya lagi, ucap ibu yang sudah mengeluarkan tangis dan emosi yang sedari tadi ditahannya. Tidak ibu, saya mohon jangan minta saya untuk menjauh darinya. Saya sangat mencintainya. Saya tidak bisa hidup tanpa Nana. Saat ini Naura juga masih istriku. Aku tidak pernah memberikan talak kepadanya. Jadi tidak akan ada yang bisa memisahkan saya dan Naura, ucap Sean yang mulai mengeluarkan kartu as yang dimilikinya. Apa yang membuatmu begitu yakin Naura masih istrimu? Bukankah selama ini kau tidak pernah menganggapnya sebagai istrimu?
Berikan saya bukti yang kuat agar saya bisa menerima semua ucapanmu, tantang Ibu Naura pada Sean.